Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas makalah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Demokrasi Indonesia. Sebagai dosen pembimbing di sini yaitu Bapak Nurman Bagus Satrio MPD, dan makalahnya disusun oleh Nanang Surya Maidah, Ali Wahid, dan Tarisa Lutfiana. Sebelumnya, dalam makalah ini saya akan menyampaikan kata pengantar terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan makalah tentang demokrasi di Indonesia dengan baik, meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Kami sangat berharap makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai demokrasi Indonesia. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang. Sekiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan membahas tentang daftar isi. Daftar isi meliputi kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat. Bab 2 yaitu pembahasan, 2.1 pengertian demokrasi, 2.2 komponen penegak demokrasi Indonesia, 2.3 prinsip-prinsip demokrasi, 2.4 perkembangan demokrasi di Indonesia. Bab 3 yaitu penutup, 3.1 kesimpulan, 3.2 saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga yang negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum. Hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain itu juga, proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama, dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Dalam pandangan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan itu. Artinya, adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakkan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya Indonesia Menggugat dan di Bawah Bendera Revolusi, yang secara eksplisit terinspirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di berbagai belahan dunia, dari perjuangan seorang Muhammad Yesus Kristus, William the Orange, Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal Atatürk, dan tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa-bangsa di seluruh dunia. 1.2 yaitu rumusan masalah. Apa pengertian dari demokrasi? 2. Apa saja komponen penegak demokrasi di Indonesia? Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip demokrasi? Yang keempat, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? 1.3 yaitu tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian demokrasi. 2. Untuk mengetahui komponen penegak demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia. 1.4 yaitu manfaat. 1. Bagi umum, mampu memberikan pengetahuan baru mengenai demokrasi Indonesia. Yang kedua, bagi mahasiswa, yaitu mampu mengetahui hakikat demokrasi Indonesia. Bab 2 yaitu pembahasan. 2.1 pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi
baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pengertian demokrasi dari para ahli yaitu 1. Joseph Schumpeter. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara memperjuangkan komparatif atas suara rakyat. Yang kedua yaitu menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, menurut Philip C. Schmitter dan Terry Lynn Carroll, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Jadi, demokrasi adalah gagasan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nanang Surya Maida. Perkenalkan, nama saya Nanang Surya Maida, NIM 20852001000661 dari Universitas PGRI Banyuwangi, Prodi BJKR 2020A. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Komponen penegak demokrasi di Indonesia ada 7. Yang pertama yaitu komponen penegak hukum. Demokrasi suatu negara dapat berdiri kalau negaranya adalah negara hukum. Negara hukum memiliki perlindungan kepada warganya melalui lembaga peradilan. Yang kedua, pemerintahan yang good governance, yaitu suatu negara yang responsif kepada warganya. Dan yang ketiga adalah badan pemegang kekuasaan legislatif, itu badan yang mengatur berdirinya suatu negara tersebut, seperti contohnya DPR RI. Yang keempat, peradilan yang bebas dan mandiri. Peran dunia peradilan dan dalam kaitannya dengan demokrasi juga berada pada peran yang sentral. Yang kelima adalah masyarakat madani, yaitu masyarakat yang bebas dari tekanan dari aturan suatu negara dan dari pengaruh kekuasaan itu sendiri. Bebas dan bertanggung jawab, yaitu demokrasi suatu negara sangat perlu dikawal oleh pers yang tidak berada di bawah tekanan penguasa dan pihak manapun, dan senantiasa bertanggung jawab atas pemberitaannya dan berdasarkan fakta-fakta yang dipertanggungjawabkan. Dan yang ketujuh adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik dan kelompok gerakan lainnya. Selanjutnya, pembahasan 2.3 yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi suatu negara telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, prinsip demokrasi itu sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat adalah kekuasaan tertinggi itu berada pada rakyat. Yang kedua adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan bahwa hak asasi manusia itu rata untuk semua orang, baik antar suku, agama, ras, dan lain-lain, dan tidak membeda-bedakannya. Yang ketiga adalah pemerintah berdasarkan hukum konstitusi, yaitu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dibatasi dan dikendalikan oleh ketentuan konstitusi atau hukum. Yang keempat adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu peradilan yang tidak membeda-bedakan walaupun itu petinggi atau pejabat, hukum tetap berlaku. Yang kelima adalah pengambilan keputusan atas musyawarah, yaitu bahwa dalam setiap pengambilan keputusan
itu harus dilaksanakan yang namanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Adanya partai politik dan organisasi politik yaitu untuk penyaluran aspirasi rakyat. Pemilu yang demokratis. Pemilihan umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak, entah itu dia kaya, pejabat, ataupun berpangkat, hukum tetap berlaku dan harus mengadilinya dengan memberikan hukum yang sesuai dengan aturan undang-undang. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ali Wahid. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Wahid. Saya di sini akan menambahkan materi dari teman-teman saya, yaitu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Seperti ditemukan oleh Jimli Asyidik, telah tumbuh praktik yang dapat dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat. Dalam kurung, penulis menyebut gagasan demokrasi. Di wilayah Nusantara ini, terutama yang terjadi di pedesaan. Dengan demikian, bangsa Indonesia tradisi berdemokrasi sebenarnya telah dimulai sejak zaman Kerajaan Nusantara. Karena itu, potensi tumbuhnya alam demokrasi sangat besar. 1. Demokrasi periode 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem berdemokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh-musuh bersama menjadi koridor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Demokrasi periode 1959 sampai dengan 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik dalam praktik pemerintahan. Pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Pada periode ini ada kekeliruan besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno, yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Ya, kita lanjut ke nomor 3, yaitu demokrasi periode 1965 sampai dengan 1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan G30 SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian, dalam tanda kutip, demokrasi Pancasila dan rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tatanan praktis atau penerapan, karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Kita lanjut ke nomor 4, demokrasi 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multi partai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbitnya DPR MPR hasil pemilu 1999.
yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya dalam perkembangan pemerintah fokus pada pembagian kekuasaan antar presiden dan parpol dalam DPR sehingga rakyat diabaikan. Kita memasuki bab 3 yaitu penutup. 3.1 kesimpulan. 1. Pengertian demokrasi secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat, dan kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demos kratos adalah demokrasi, adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. 2. Komponen penegak demokrasi. A. Negara hukum. B. Pemerintah yang good governance. C. Badan pemegang kekuasaan legislatif. D. Peradilan yang bebas dan mandiri. E. Masyarakat madani. F. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. G. Instruktur politik. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. A. Kedaulatan di tangan rakyat. B. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. C. Pemerintah berdasar hukum atau konstitusi. D. Peradilan yang bebas tidak memihak. E. Pengambilan keputusan atau musyawarah. F. Adanya partai politik dan organisasi politik. G. Pemilu yang demokratis. H. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak. I. Pengambilan keputusan musyawarah. 4. Perkembangan demokrasi di Indonesia terdiri dari 4 periode, yaitu A. Demokrasi periode 1946 sampai dengan 1959. B. Demokrasi periode 1959 sampai dengan 1965. C. Demokrasi periode 1965 sampai dengan 1998. D. Demokrasi 1998 sampai dengan sekarang ini. 3.2 Saran dari kelompok kami. Dengan ada makalah ini, penulisan mengharapkan implementasi dan pengaplikasian pengetahuan yang didapatkan pembaca dari hasil karya penulis untuk kehidupan membaca dalam ranah pendidikan yang semakin berkembang saat ini dan yang akan datang. Itu tadi materi dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.